Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini video pembelajaran kita adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4. Pada pembelajaran 1, materi kita adalah peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Nah, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Berikut ini ada ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Yang pertama, hewan yang terawat itu tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Nah, sedangkan hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, hewan yang terawat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Berikut ini adalah contoh manfaat tanaman obat. Yang pertama, temulawak. Nah, temulawak ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Tanaman obat yang kedua adalah daun sirih. Daun sirih ini untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, untuk mimisan, bisa juga untuk obat kumur. Tanaman obat yang ketiga adalah daun seledri. Daun seledri ini biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman obat yang keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis untuk mengatasi suara serak, batuk dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, mengobati flu dan demam. Tanaman obat yang kelima adalah kunyit. Kunyit sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. 1. Tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. 2. Memberi makan hewan peliharaan. Ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di pekarangan. Keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. 5. Tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak tanaman. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.